Tidak seperti zaman Orde Baru misalnya ada di politik di DPR ada fraksi MPR gitu, nggak ada sekarang gitu loh, ya kan? Misalnya bupati diangkat atau dipilih dari TNI atau dari Polri, nggak sekarang semua. Saya kira masih dalam koridor supremasi sipil gitu ya. Kang Aceh ngikutin nggak perkembangan di media sosial belakangan ini ya? Ada seruan soal Indonesia gelap, kabur aja dulu gitu. Yang menurut saya secara pribadi ya itu sangat relate dengan pertahanan nasional kita gitu. Artinya ada semacam orang ingin bersolidir, kita ingin bangun solidaritas nasional ya terhadap bangsa ini, tapi ada situasi orang merasa bahwa ya hidup kami ini gelap gitu loh. Ya kalian yang senang-senang gitu loh, ada perasaan semacam itu gitu, dan kelihatannya kalau misalkan perasaan-perasaan itu tidak segera diantisipasi atau setidaknya direspon secara bijaksana dengan secara baik gitu, ini juga akan merembes juga nih dalam persoalan pertahanan nasional kita. Saya sih nggak melihat bahwa Indonesia ini gelap, justru Indonesia ini akan semakin terang gitu. Teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Jaya Akbar di program Bicara. Hari ini saya sudah kedatangan seorang narasumber, kawan lama juga sebetulnya. Gubernur Lembaga Pertahanan Nasional, Kang Aceh Hasan Syadzili. Selamat datang, Kang. Kang, kemarin baru aja kan revisi undang-undang TNI disahkan, dan tentu saja seperti beberapa atau banyak undang-undang lain ada menuai pro dan kontra, terutama ada kekhawatiran nih di masyarakat sipil soal kembalinya dui fungsi. Nah, Lemhanas sendiri bagaimana sih menanggapi kekhawatiran terkait pengesahan revisi undang-undang TNI ini? Ya, kalau kita lihat dari draft ya yang beredar atau yang menjadi rancangan undang-undang TNI ini, sebetulnya nggak perlu menjadi kekhawatiran karena dari segi substansi, saya kira kita nggak melihat ada sesuatu yang membahayakan bagi hilangnya supremasi sipil di dalam pemerintahan demokrasi ya. Dan saya sendiri sebagai eksponen 98 yang dulu juga paling depan dalam hal penegakan supremasi sipil dan mencabut fungsi ABRI waktu itu, tentu punya kewajiban juga untuk menjaga agar dui fungsi TNI ini nggak boleh lagi ada di Indonesia begitu. Karena kita tahu bahwa kita telah memilih demokrasi. Kalau kita memilih demokrasi, maka civilian supremacy itu harus menjadi asas di dalam pemerintahan kita. Karena kita tahu bahwa yang namanya pemerintahan demokrasi, ya pemerintahan yang ditentukan oleh rakyat. Nah, pemimpin-pemimpin politik ya harus ditentukan oleh rakyat gitu. Jabatan-jabatan politik ya seharusnya berasal dan dipilih langsung oleh rakyat gitu. Nah, karena itu soal misalnya sekarang kalau kita lihat dari undang-undang TNI yang baru disahkan, sebetulnya kan hanya mencakup pertama soal ya kita menghadapi tantangan baru. Saya sendiri pada periode yang lalu pernah menjadi anggota Komisi 8 yang bermitra dengan BNPB, ya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Nah, BNPB itu secara efektif ya, yang bekerja itu di lapangan ya kebanyakan tentara nasional. Karena itu menurut saya kalau kita melihat dari undang-undang yang kemarin telah disahkan, itu saya kira jauh dari asumsi dugaan orang bahwa para tentara ini akan comeback ya. Itu politik gitu, seperti zaman dui fungsi ABRI zaman era Orde Baru gitu ya. Walaupun tentu ya kita harus hormati ya pandangan-pandangan kekhawatiran masyarakat terkait dengan kembalinya tentara ke dalam dunia politik gitu. Tapi ya kita bisa saksikan kan bahwa misalnya hal tersebut bisa dilihat bahwa undang-undang yang telah disahkan itu menurut kami sih masih dalam koridor supremasi sipil. Mas Jai perlu berbangga hati. Lemhanas, anak buah saya ini, wagub saya bintang 3. Kemudian Sestama saya bintang 3 dari polisi. Deputi saya bintang 2.
tapi saya sipil, Pak. Jadi kalau dikatakan bahwa ini supremasi ya, comeback kembali, seharusnya udah aja kasih aja Lemhanas kepada militer. Tapi kan nyatanya tidak. Ini menunjukkan bahwa komitmen Presiden Prabowo terhadap supremasi sipil, saya kira masih sangat kuat. Ya. Beliau ini seorang seorang presiden, seorang pemimpin yang tahu menempatkan bagaimana seharusnya demokrasi itu menempatkan tentara dalam tatanan supremasi sipil tersebut begitu. Nah, kemudian kan juga ada kekhawatiran ketika tentara aktif diperluas ya jabatannya di undang-undang daripada undang-undang sebelumnya ya. Ada kekhawatiran soal ini, Kang, soal akuntabilitas, kemudian soal sistem hierarki gitu loh. Pada siapa nih loyal? Kan jadi kayak semacam loyalitas ganda nih antara misalnya kepada pimpinan di institusi itu, kan kita tahu ya Doktrin TNI kan komando gitu sifatnya secara langsung gitu. Nah, saya 4 bulan menjadi Gubernur Lemhanas dan selama 4 bulan itu saya merasakan bahwa para perwira-perwira TNI maupun Polri mereka tahu menempatkan diri. Ya. Justru yang saya lihat bahwa loyalitas TNI, kedisiplinan mereka, dan kedisiplinan mereka, loyalitas mereka, terutama loyalitas mereka terhadap pimpinan. Pimpinannya siapa? Dalam konteks Lemhanas ya Gubernur Lemhanas. Gitu. Walaupun sipil. Karena memang dari sejak awal sudah diajarkan, ya dalam military way itu, jalan militer itu, ya loyalitas kepada pimpinan. Nah karena itu ingin saya tegaskan bahwa saya percaya ya dari pengalaman saya sebagai Gubernur Lemhanas di mana kami punya personil dari TNI, dari Angkatan Darat, Udara, Laut, dan juga dari kalangan sipilnya ada Polri, ada ASN. Ya mereka tahu menempatkan diri. Jadi soal loyalitas pasti loyalitasnya kepada atasan. Jadi nggak pernah ada konflik kepentingan tuh, Kang? Sejauh yang saya rasakan tidak, karena gini, saya selalu menekankan dalam berbagai kesempatan, termasuk pada saat kami melakukan pendidikan. Karena Lemhanas ini kan lembaga yang didirikan oleh Presiden Soekarno untuk wawasan geopolitik dan juga memberikan pendidikan kepada TNI, Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut, Polisi, dan ASN untuk mengetahui spektrum Indonesia yang lebih luas. Nah, salah satu yang selalu saya tekankan dalam proses kepemimpinan adalah loyalitasnya kepada nilai, driven rule sebagai dan rule dan value sebagai ini kita, sebagai pegangan kita, sebagai pedoman kita gitu. Jadi siapapun ya kita harus disatukan oleh satu visi gitu untuk mencapai tujuan organisasi itu. Kang menyinggung sedikit tadi soal Lemhanas didirikan oleh Bung Karno. Sedikit diskusi soal konsep pertahanan semesta ini, Kang, yang dulu dikembangkan oleh para founding fathers kita lah ya, mulai dari Sultan Hamengkubuwono, kemudian sebagai Menteri Pertahanan, lalu kemudian Pak Nasution dan sebagainya. Kan gagasan kesadaran atas konsep pertahanan semesta ini kan berangkat dari kesadaran bahwa TNI atau yang disebut dengan Tentara Keamanan Rakyat ini kan tidak bisa menangani pertahanan negara ini sendiri, harus dibantu oleh rakyat kan gitu. Nah artinya kan ada semacam ada dua tafsir nih dalam memahami konsep ini. Kalau saya melihatnya bahwa ketika rakyat menjadi bagian dari konsep pertahanan semesta, maka semestinya supremasi sipil atau peran rakyat itu yang lebih dikedepankan, didorong, dikuatkan gitu dalam konteks misalnya dalam segala hal, segala bidang, baik keamanan cyber, pendidikan, pangan dan lain sebagainya. Nah, tetapi kan yang terjadi sekarang segala hal itu menjadi dimilitarisasikan gitu loh. Konsep food estate, kemudian belakangan juga ada isu soal makan bergizi gratis yang melibatkan tentara, kemudian juga belakangan terakhir juga ada isu soal pembentukan keamanan cyber gitu, Kang. Nah, ini sebetulnya justru malah menjadikan tentara justru menjadi tidak pada tempatnya nggak sih? Secara historis, tentara Indonesia itu berasal dari rakyat ya. Dan kemerdekaan Indonesia itu bukan semata-mata karena kekuatan tentara saja, tetapi juga berperan serta dari masyarakat ya. Masyarakat, rakyat bersama-sama dengan
para pejuang yang kemudian terformalisasi ke dalam tentara gitu. Mereka bahu-membahu merebut kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan. Jadi karena itu semangat dari tentara Indonesia itu dari dulu memang semangat yang berasal dari rakyat, ya. Karena itu kekuatan pertahanan kita, ya tumpuannya sesungguhnya adalah rakyat itu sendiri gitu. Namun tentu kita tahu bahwa di era modern seperti sekarang ini, ya perlu ada tentara yang profesional. Nah karena itu ya TNI itulah gitu. Ya mereka inilah yang menjadi bagian ya dari dalam sebuah negara demokrasi ya ditempatkan bagian dari supremasi sipil gitu. Dan saya kira kalau itu sih sudah clear gitu ya. Namun demikian ya bahwa bukan berarti tentara ya tidak boleh ikut serta membantu misalnya rakyat. Ya. Misalnya kalau tentara punya keinginan untuk mendorong ketahanan pangan, apa salah? Ya menurut saya sih nggak salah, justru bagus dong membantu, ya kan? Itu berbaur bersama dengan masyarakat tanpa harus membawa senjata, kan nggak perlu membawa senjata. Buat cangkul aja. Ya, kalau rakyat. Tetapi kan otoritas tertingginya dari program-program dari food estate, kebijakannya tetap dipegang oleh otoritas yang memiliki kewenangan di bidang itu. Misalnya Menteri Pertanian, ya kan? Kemudian ya bidang tugas yang memang ditugaskan untuk itu gitu loh. Jadi menurut saya sih sejauh ini tidak perlu ada yang dikhawatirkan dari para tentara yang ingin ya ikut serta berpartisipasi gitu dalam program-program yang memang ada kaitannya dengan masyarakat. Nah, kan semua dari proses kebijakan-kebijakan tersebut, semua kan ada rule-nya, ada aturannya gitu, yang harus diikuti baik dalam konteks pemerintahan maupun peran dari TNI ini. Dan saya kira dengan undang-undang TNI yang baru disahkan kemarin justru mempertegas supaya kita bisa membedakan mana organisasi yang seharusnya boleh TNI aktif di situ atau tidak. Ya. Dengan adanya undang-undang tersebut, misalnya BSSN sekarang boleh sama tentara. Dan saya kira sangat masuk akal kalau BSSN ini dipegang oleh tentara. Boleh dipegang oleh tentara gitu ya. Kenapa? Saya ambil contoh, Lemhanas sendiri ya pernah mengusulkan secara resmi membuat angkatan baru, angkatan cyber. Angkatan cyber itu. Ya. Kenapa? Karena tantangan kemajuan teknologi, perang teknologi, ditambah lagi dengan misalnya berbagai kemajuan AI, ya itu ya bisa merusak tatanan ketahanan nasional kita. Ketahanan, bukan sekedar keamanan ya? Bukan hanya sekedar keamanan. Kalau keamanan itu biar otoritas dari kepolisian. Tetapi kalau sudah kejahatan lintas batas negara yang bisa mengoyak ya pertahanan kita, ya saya kira wajib rasanya tentara juga dilibatkan dalam kaitan itu gitu. Makanya diperluas ya, di BNN ada, di BNPT ada gitu ya. Itu BSSN ya, Badan Sandi dan Cyber Negara. Misalnya soal narkoba, ya narkoba dari mulai proses penyelundupannya, ya itu sudah lintas batas negara, gitu. Dan itu kan bisa merusak mental rakyat Indonesia, gitu kalau dibiarkan itu terus terjadi. Belum BNN. Misalnya ada lagi organisasi seperti Bakamla, Badan Keamanan Laut, gitu. Itu kan menyangkut dengan perbatasan, ya maritim kita yang harus kita jaga, gitu. Nah, yang perlu juga kami sampaikan, kok ada di Kejaksaan Agung, kok ada di Mahkamah Agung. Kalau di Kejaksaan Agung kan ada peradilan militer. Peradilan militer tidak bisa ditangani oleh sipil. Yang tahu soal kesalahan menembak segala macam kan
nggak mungkin dari kalangan yang selama ini tidak terbiasa dengan urusan itu gitu loh. Ya, jadi dalam konteks kejaksaan pun adalah, ya itu konteksnya adalah masalah yang dialami oleh TNI. Kalau di Mahkamah Agung ya peradilan militer gitu ya. Nah saya kira menurut kami ini masih dalam batas yang sangat wajar ya. Masih dalam batas konteks supremasi militer. Nah, tidak seperti zaman Orde Baru misalnya ada di politik di DPR ada fraksi MPR gitu, nggak ada sekarang gitu loh, ya kan? Misalnya bupati diangkat atau dipilih dari TNI atau dari Polri, nggak sekarang. Semua saya kira masih dalam koridor supremasi sipil gitu ya. Kang, tapi kalau kita misalkan mengaitkan segala urusan dengan pertahanan, semuanya pasti relate dengan pertahanan. Kita ngomong pendidikan nyangkut dengan pertahanan, ngomong pangan menyangkut dengan pertahanan gitu. Tetapi apakah dia dengan demikian menjadi serta-merta menjadi alasan pembenar bahwa militer itu bisa masuk ke dalam urusan-urusan itu? Justru menurut saya dengan undang-undang yang sekarang disahkan itu semakin menegaskan adanya batasan terhadap keberadaan peran TNI di luar koridor lembaga-lembaga itu. Sekarang udah nggak boleh lagi. Oh iya, justru membatasi ya. Iya, gitu loh. Saya sih bersyukur dengan adanya semakin jelas gitu loh. Mana institusi yang menjadi institusi yang mewadahi TNI aktif. Di luar itu berarti tidak boleh. Nah, ini menegaskan soal bagaimana seharusnya peran tentara dalam konteks supremasi sipil. Ya. Jadi justru dengan undang-undang ini menurut saya semakin menegaskan itu gitu loh. Tapi kan kalau dari sejarah oke lah, mungkin kalau dalam konteks politik praktis seperti Orde Baru sudah nggak ada ya. Tapi kan dalam sejarah politik kita sendiri kan sebetulnya tentara kita ini kan tidak pernah memposisikan dirinya itu semata-mata sebagai kekuatan pertahanan. Ada sejarahnya ya, tetapi juga sebagai bagian dari kekuatan politik. Ada peristiwa Oktober 52 gitu ya, dekret Bung Karno juga disupport oleh kekuatan tentara Pak Nasution gitu. Yang mana pada akhirnya sejak awal juga memang tentara kita ini kesadaran bukan sekedar tentang itu, tentang pertahanan, tapi juga punya kesadaran terhadap politik gitu. Nah, apakah dengan tidak dengan menjadi bagian dalam politik praktis dalam tidak ada di fraksi, semacam nuansa atau keinginan untuk cawe-cawe terhadap politik itu menjadi hilang sama sekali? Ada jaminan seperti itu, Kang? Yang perlu saya tegaskan sama Mas Jai, pendidikan di Lemhanas. Pendidikan di Lemhanas itu yang spektrumnya sangat luas. Kan saya harus membedakan ketahanan nasional dengan pertahanan nasional. Kalau ketahanan itu spektrumnya luas. Soal ketahanan ideologi, ketahanan sosial, ekonomi, budaya, geografi, keamanan, spektrumnya lebih luas. Nah, sementara kalau pertahanan ini soal negara kita gitu, kedaulatan gitu. Nah, karena itu soal kekhawatiran bahwa tentara akan comeback, ya kita lihat, kita evaluasi selama beberapa dekade ini, ternyata tidak terbukti. Suasana kebatinan para tentara pun sekarang sudah merasakan mereka dengan posisi yang sekarang, ya mereka nyaman. Dengan posisi yang sekarang sebelum revisi Undang-Undang TNI ini? Dengan posisi bahwa mereka tidak comeback ke dalam dunia politik, ya mereka nyaman. Mereka ingin menjadi tentara profesional saja, gitu loh. Jadi karena itu menurut kami tidak perlu dikhawatirkan, ya atas dugaan-dugaan yang menyatakan bahwa tentara akan kembali ke politik. Saya kira sejauh yang saya tahu, tentara sekarang sudah menunjukkan profesionalitasnya, gitu. Oke. Kang, tadi kita mau singgung juga nih soal aspek ketahanan ya. Ya. Salah satunya mungkin ada faktor ekonomi ya. Ya. Faktor ekonomi. Nah, gimana nih Kang, kalau dari Lemhanas sendiri nih, lihat situasi ekonomi kita akhir-akhir ini ya, soal PHK, kemudian juga soal pasar modal kita yang tidak terlalu menggembirakan, lalu nilai rupiah. Tentu kita tidak bisa melihat bahwa
ini semata-mata aspek pengelolaan dalam negeri. Kan kita tahu bahwa ekonomi dalam negeri itu juga tergantung dari kondisi ketidakpastian global. Ya, misalnya perang dagang antara Amerika dengan Tiongkok, ya sekarang semakin luar biasa, ya. Belum lagi landscape kebijakan Amerika sendiri yang sekarang jangankan terhadap negara yang selama ini bersaing, negara yang selama ini menjadi sekutunya saja, ya kan, mereka sikat gitu. Jadi sekarang memang kecenderungan semua negara lebih menganut madhab realis lah gitu ya, di mana kepentingan negaranya itu yang diutamakan, ya. Nah, sehingga pasti persaingan antar negara sekarang akan semakin kuat, ya. Nah, di tengah ketidakpastian global tersebut, gitu ya, memang kita sendiri sebagai sebuah bangsa harus kuat secara kekuatan domestik kita, gitu. Pemerintah, ya Presiden Prabowo, gitu ya, sekarang mencoba untuk bagaimana kita ini menjadi kuat dengan kekuatan kita, ya. Maka, ya, beliau misalnya mendirikan BPI Danantara, ya, dengan aset terbesar sampai pada 15.000 triliun, yang nanti, ya, Danantara ini akan dipersiapkan untuk mendanai justru, ya, hal-hal yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat. Misalnya, ya, soal bahwa ya kita harus kuat secara ketahanan energi, ya. Potensi kekayaan alam kita yang luar biasa ini harus dieksplorasi, harus dimanfaatkan, harus didaya gunakan sedemikian rupa. Dan itu harus dengan kekuatan kita sendiri. Yaitu salah satunya kita butuh dana yang besar. Karena kalau misalnya pergerakan ekonomi kita semata-mata mengandalkan kepada APBN punya keterbatasan. Oleh karena itu perlu ada sovereign wealth fund seperti Danantara ini yang nanti akan didorong untuk mendorong kegiatan-kegiatan atau aktivitas ekonomi yang justru memperkuat ketahanan ekonomi kita. Soal ada reaksi pro atau kontra di alam demokrasi, menurut saya pasti akan selalu ada seperti begitu, ya kan? Nah, di era yang dalam tanda kutip normal saja, fluktuasi harga saham dan lain-lain itu sesuatu yang kerap kali terjadi gitu. Nah, tinggal kan sekarang bagaimana kita bisa meyakinkan dunia usaha, pelaku usaha, investor bahwa berbagai kebijakan-kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah itu sesungguhnya tujuan utamanya adalah justru ingin mendorong bagaimana perekonomian kita bisa tumbuh dari kekuatan kita sendiri sebagai bangsa gitu loh. Nah, Kang, ini kan ya tadi menyinggung situasi dunia ini kan serba tidak pasti ya. Hubungan China-Taiwan makin panas, lalu kemudian ada konflik Timur Tengah yang nggak usai-usai, lalu perang dagang, dari Rusia-Ukraina juga yang berpengaruh terhadap urusan pangan kita, gandum kita tuh jadi bersoal gitu. Nah, kalau dari Lemhanas sendiri udah melakukan pemetaan belum, Kang? Apa kayak tantangan semacam problem-problem utama geopolitik kita dewasa ini? Saya kira apa yang tertera di dalam Astacita Presiden Prabowo ya. Misalnya pertama, Presiden ingin memperkokoh ideologi kita. Ya. Yang kedua, soal ketahanan pangan, ketahanan energi, ya. Kemudian termasuk di dalamnya hilirisasi dan lain-lain. Itu memang menjadi prioritas seharusnya. Makanan bergizi gratis pun juga harusnya memang sudah seharusnya demikian diberlakukan kebijakan tersebut gitu. Ya kita lihat nanti ya dengan program-program prioritas yang telah dicanangkan oleh Bapak Presiden Prabowo. Dan kami di Lemhanas juga melakukan kajian mendalam terhadap kebijakan-kebijakan itu, menurut saya langkah yang sangat tepat. Kang Aceh ngikutin nggak perkembangan di media sosial belakangan ini ya? Ada seruan soal Indonesia gelap, kabur aja dulu gitu. Yang menurut saya secara pribadi ya, itu sangat relate dengan pertahanan nasional kita gitu. Artinya ada semacam orang ingin bersolidir, kita ingin bangun solidaritas nasional ya terhadap bangsa ini, tapi ada situasi orang merasa bahwa ya hidup kami ini gelap gitu loh.
ya kalian yang senang-senang gitu loh, ada perasaan semacam itu gitu, dan kelihatannya kalau misalkan perasaan-perasaan itu tidak segera diantisipasi atau setidaknya direspon secara bijaksana dengan secara baik gitu, ini juga akan merembes juga nih dalam persoalan pertahanan nasional kita. Saya sih nggak melihat bahwa Indonesia ini gelap. Justru Indonesia ini akan semakin terang gitu. Ya, kalau kita sendiri memang memiliki optimisme terhadap negeri ini. Ya, kita kan punya sumber daya manusia yang begitu sangat banyak, ya. Dan jika kualitasnya terus-menerus kita dorong supaya sesuai dengan pendidikannya, sesuai dengan keterampilannya, maka ya nggak ada itu Indonesia gelap. Ya. Bahwa ada peristiwa PHK, ya, dan saya kira pemerintah juga kan tidak diam terhadap hal-hal tersebut. Terhadap situasi itu ya. Terhadap situasi itu. Tapi pemerintah kan terus mendorong. Misalnya soal program hilirisasi diarahkan kepada selain pemenuhan terhadap target produksi, tapi dalam proses produksi itu pasti akan bisa menyerap tenaga kerja yang banyak. Dan itu kan sebetulnya dilakukan secara serius gitu oleh pemerintah, ya. Jadi saya kira ya kita ini ya harus optimis lah. Yang menarik itu kan bahwa gagasan tentang kesadaran kebangsaan kita itu kan dibangun lewat perasaan senasib sepenang. Kita membayangkan apa kawan-kawan kita yang ada di Indonesia Timur seperti ini, kemudian di Sumatera seperti ini, maka kita kemudian muncul kesadaran nation kita sebagai sebuah bangsa gitu. Nah, cuman ya mungkin kita nih pengen optimis gitu, Kang. Aku mewakili ya suara-suara yang ada di media. Kita pengen optimis, tapi kita kadang nyari kerja susah. Cuman lalu kemudian pejabat korupsi gitu, lalu kemudian hukumannya tidak setimpal ketika rakyat menghadapi mekanisme hukum gitu loh. Nah, ini kita kayaknya perlu semacam apa ya, semacam merumuskan lagi nih. Kita benar-benar kesadaran kebangsaan kita masih sama seperti dulu nggak sih? Atau kita udah jalan masing-masing nih? Yang susah, yang gelap mah gelap, yang terang mah terang gitu. Ya, begini, melihat realitas itu kan tidak harus dilihat dari kacamata yang negatif lah ya. Orang nggak kerja kan tidak harus menjadi karyawan, ya, tidak harus menjadi pegawai. Bisa dia bekerja menjadi wirausaha dengan memanfaatkan, dan tugas pemerintah adalah memastikan supaya misalnya diberikan fasilitas kredit, ya, penciptaan iklim usaha yang kondusif gitu. Tapi tentu masyarakat pun juga kita dorong supaya mereka memiliki skill dan keterampilan supaya mereka bisa bekerja. Ya. Kalau kita selalu mengeluh atas kondisi yang dialami oleh diri kita, tanpa kita berbuat apa-apa gitu, tentu ya akan selamanya kita tidak akan pernah mencapai apa yang kita inginkan gitu. Nah, karena itu bagi buat saya pribadi tentu kalau curhatan-curhatan seperti itu bagi anak-anak muda ya perlu diperhatikan, dan memang harus kita carikan jalan keluar gitu loh. Tapi tidak hanya cukup curhat gitu, tetapi ya do the best. Do the best. Ya, Oke. Gitu. Supaya kita ya di negara demokrasi kan biasa orang mengkritik apa gitu. Nah, tinggal kita pastikan adalah bahwa ya kita juga harus melakukan yang terbaik buat bangsa ini gitu. Ya saya selalu bilang begini, ya dari hasil kajian yang dilakukan oleh Lemhanas ya terkait dengan menurunnya nilai-nilai kebangsaan gitu, dan itu banyak terjadi pada anak-anak muda, tentu kita khawatir. Ya. Faktornya apa, Kang? Kalau boleh tahu. Ya mungkin juga salah satunya soal pembelajaran terhadap nilai-nilai kebangsaan kita yang masih belum semasif waktu zaman Orde Baru gitu ya. Dulu saya merasakan ada P4 segala macam gitu ya. Pendidikan ada moral PMP, Pancasila apa gitu. Kalau sekarang kan saya enggak tahu. Itu saya juga seorang dosen ya, sekarang ngajar juga soal kebangsaan. Minim sekali jam pelajaran yang diberikan. Sekarang anak-anak muda kita suka nonton drama Korea gitu ya. Tapi mereka nggak tahu kalau di Korea itu
ya, anak mudanya wajib militer. Iya, iya. Nah sekarang Dan di film-film mereka juga disosialisasikan kan cerita-cerita gitu loh, itu. gitu. Nah saya kira harusnya bukan hanya soal gaya hidup orang Korea, tapi juga, Korea Kesadaran saja kebangsaan itu ya. kebangsaannya sangat kuat. Kita pun juga harus menunjukkan soal itu. Singapura wajib militer loh, ya kan? Nah saya tidak ingin mengatakan bahwa kita harus bergaya hidup militer, tapi kecintaan terhadap bangsa dan negara ya harus kita tanamkan kembali gitu loh. Dan sehingga kalau kita punya karakter yang kuat ya, dari nilai-nilai kebangsaan kita, mudah-mudahan kita tidak pernah mengeluh atas apa yang terjadi dengan bangsa kita ini. Ya. Beberapa pertanyaan terakhir. Di luar aspek tadi ya, pembelajaran, indoktrinasi, mungkin kan kalau kayak gen alpha atau gen milenial terakhir ini kan lebih kayak mau ngeliat konkret gitu loh kan. Ya. Gitu loh. Ini dong, contohin dong. Kalau kita misalkan efisien, ya jabat gaya hidup apa segala macam lebih efisien dong. Kalau kita mau istilahnya bersolidaritas secara nasional, ya yang fair hukumnya apa segala macam. Lemhanas pernah nggak sih mengkaji aspek-aspek semacam itu terkait dengan tadi ya? Ya, tentu saya beberapa kali kalau saya sampaikan di dalam pendidikan di Lemhanas bagi calon pemimpin nasional, saya bilang sekarang yang dibutuhkan adalah keteladanan. Itu yang hilang itu. Integritas. Ya. Tapi kalau kita lihat sejauh ini, ya di era yang sangat terbuka seperti sekarang ini, ya masyarakat bisa menilai. Dan sejauh ini menurut saya soal integritas, soal keteladanan, ya harus ditunjukkan oleh para pemimpin-pemimpin kita. Ya. Efisiensi adalah salah satu cara untuk bagaimana kita memastikan agar berbagai misalnya anggaran-anggaran yang tidak terlalu penting untuk dilaksanakan ya tidak usah lah gitu. Dan menurut saya kita bisa melihat seperti itu gitu loh. Asal jangan menghilangkan produktivitas bekerja untuk bangsa ini gitu. Jadi bagi kami atas ya seruan-seruan ya dari masyarakat supaya tunjukkan dong keteladanan dan lain-lain. Ya kita lihat ya. Gitu. Saya kira Bapak Presiden pun juga tidak akan diam untuk melihat situasi para pembantu-pembantunya ketika ya kita harus bekerja dengan hati, bekerja dengan keteladanan itu gitu. Tadi kita udah ngobrol dari awal mengenai soal isu peran TNI, lalu kemudian soal konsep pertahanan nasional kita. Nah, ini pertanyaan penutup. Soal bagaimana sih Lemhanas ini berperan dalam mempersiapkan ya Indonesia lah ya menghadapi tantangan pertahanan dan keamanan di hari ini dan yang akan datang. Nah, saya selalu menekankan, Lemhanas selalu menekankan bahwa pertahanan terbesar kita adalah kekuatan rakyat yang berkualitas, rakyat yang berpendidikan, rakyat yang kesehatannya tangguh gitu, ya. Karena dari situlah nanti akan mampu untuk mengelola bangsa ini dengan baik, gitu. Nah, karena itu orientasi kita ke depan memang selain bahwa kita mampu untuk mengelola sumber kekayaan alam kita yang melimpah ini, juga tetap penekanan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia kita harus menjadi titik tekan kita, ya. Jadi ya kita optimis lah, Mas. Siap, terima kasih banyak ya Gubernur Lemhanas Kang Aceh. Oke, teman-teman, demikian ya pembicaraan saya dengan Gubernur Lemhanas Kang Aceh Hasan Sadzili. Sampai jumpa lagi di program bicara selanjutnya. Asik nggak? Oke ya. Oke.